Wih. Mas, ini aku tuh lagi penasaran gitu sama perampasan aset. Jadi aku penasaran, aku tuh sering mendapat kabar bahwa misalkan perampasan aset itu banyak sekali kontroversi dan hal-hal yang membuat masyarakat tidak setuju sebenarnya. Maka dari itu di sini aku tuh ingin membedakan mengenai keuntungan sama kerugiannya di sini. Kritik sih dulu ya, Iya. apa? Iya. Gimana nanti granatnya lem? Aset. Oke. Iya ya, emang pasti ada keuntungan dan kerugian sendiri. Tapi biasanya dari yang kita tahu sendiri kalau rata-rata dari pejabat itu pasti lebih banyak merugikan masyarakat nggak sih? Ya kali. Ya lantas kamu udah tulisnya kerugian dulu, bukan keuntungan dulu. Gimana kamu mau ngejelasin coba? Karena juga saya adalah orang yang bisa dibilang cukup kontak dengan pemerintah. Oke, saya itu. Maka dari itu saya akan tuliskan dari segi kerugian dulu. Oke. Nanti dari sisi hak. Nah, kenapa jadi saya tuliskan bahwa perampasan aset itu memiliki kerugian dari sisi hak? Jadi bayangkan ini, ketika ada seseorang yang dia itu meninggal, tapi dicurigai bahwa aset yang dia miliki itu sangat ada ketimpangan dari penghasilan yang dimiliki. Tetapi dia sama sekali itu bersalah atas hal tersebut. Dia itu entah itu tindak pidana korupsi dan sebagainya. Dia tidak ada permasalahan mengenai hal tersebut. Tetapi karena ada kecurigaan dalam hal ini, aset yang dimiliki pada akhirnya dirampas oleh pemerintah. Nah, sekaligus ini juga melanggar yang namanya asas praduga bersalah. Nah, apa itu asas praduga bersalah? Jadi penjelasannya sendiri, asas praduga bersalah itu ketika di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah karena tidak ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa dia itu memang bersalah. Nah, ini sangat kontroversi dengan yang namanya perampasan aset, yang mana perampasan aset itu kita nggak perlu orang itu dinyatakan bersalah. Yang penting bagaimana caranya orang itu bisa membuktikan. Kalau orang itu nggak bisa membuktikan atas aset yang dia punya, artinya dia itu bersalah dan aset yang dia punya benar untuk dirampas. Nah, gitu. Lalu yang kedua itu adalah masyarakat kecil bisa dikenal. Nah, dalam hal ini kita sering melihat bahwa banyak sekali masyarakat kecil yang memiliki ketimpangan pengetahuan atas hukum. Dari situ banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk menjerat mereka. Bayangkan gini, ada seorang petani yang dimana dia itu memiliki aset yang sangat besar, katakanlah kebun kelapa sawit. Tetapi di situ ada seseorang yang sengaja atau mungkin lebih tepatnya ada transferan yang menyasar dengan nominal yang sangat atas di situ. Dari situ memunculkan yang namanya kecurigaan atas aset yang dimiliki. Atau mungkin kalau misalnya kita terlalu tinggi lah ya, maksudnya kita jangan membahas kalau sawit lah. Seorang petani aja deh, seorang petani tiba-tiba dia bisa kaya dan sebagainya dan segala macam lah. Dari situ warga-warganya sekaligus mungkin kepala desanya itu curiga atas tersebut. Akhirnya melaporkan kepada pemerintahan ke badan yang menyelidiki mengenai perampasan aset. Nah, dari situ karena surat-surat yang dimiliki oleh si petani ini atas penghasilan yang dia miliki itu tidak lengkap, maka asetnya itu akan diambil. Bayangkan ya, seorang petani dia memiliki uang banyak itu karena dia itu menjual sawahnya, tetapi surat-surat itu tidak lengkap, maka dari situ dia tidak bisa membuktikan dengan secara kompleks yang akhirnya aset yang dimiliki pada akhirnya akan disita, begitu. Nah, yang kedua itu adalah tumpang tindih hukum. Ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah tumpang tindih hukum. Tumpang tindih hukum di sini itu kita masukkan adalah adanya tabrakan antara peradilan umum sama perampasan aset. Jadi bayangkan gini, peradilan umum itu kan kalau misalnya kita berbahas mengenai tipikor itu kan ya seorang
yang diindikasikan dia itu tersangka korupsi, ya dia akan langsung dihukum gitu loh, dengan bukti-bukti yang ada. Tetapi kan masalahnya di sini tuh ditambah ada yang namanya perampasan aset. Ini tuh akan kontroversi, bagaimanapun juga. Jadi yang itu adalah tumpang tindih hukum. Nah, kalau saya tidak bisa melihat, kenapa saya tuliskan di sini tumpang tindih hukum? Karena KUHP dan juga RUU perampasan aset itu tidak bisa kita samakan. Nah, peradilan umum atau KUHP itu kita lebih terfokus pada bagaimana seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi dan segala macam. Tapi kalau misalkan RUU perampasan aset, itu kita berfokus pada aset yang dimiliki. Jadi ini akan timpang tindih dan dalam bahasanya juga akan sangat sangat bertabrakan gitu. Maka dari itu, kalau misalkan mengenai timpang tindih, mungkin kita akan membedakannya menjadi dua bagian. Ya, yang satu tetap peradilan umum, tapi perampasan aset itu kita jadikan sebagai peradilan khusus. Jadi bayangkan ketika seseorang yang disangkakan kalau dia itu melakukan pidana korupsi, dia akan tetap dipersidangkan di peradilan umum, tetapi dia juga dipersidangkan di peradilan khusus. Tetapi dalam hal yang berbeda. Kalau misalkan di peradilan umum, dia dipersidangkan atas kejahatan yang dilakukan karena dia melakukan tipikor atau tindak pidana korupsi. Tetapi kalau misalkan di perampasan aset atau peradilan khusus, dia disidangkan atas aset yang dia punya. Yang artinya dia harus bisa menjelaskan. Dia harus bisa menjelaskan aset yang dimiliki itu datang dari mana. Nah, kalau yang misalkan dia terbukti bahwa nggak bisa untuk menjelaskan tersebut, ya asetnya akan dirampas. Nah, dalam hal ini pun kalau misalkan di peradilan umum dia itu dinyatakan tidak bersalah atas tindak pidana korupsi, ya, tetapi dia juga tidak bisa membuktikan mengenai aset yang dimiliki di peradilan khusus, dia akan bebas di peradilan umum. Dia akan bebas di peradilan umum, tetapi dia aset yang dia punya tidak akan bebas di peradilan khusus. Gitu. Nah, lalu yang keempat itu adalah beban pembuktian yang terbalik. Nah, dalam hal ini kita mengkhususkan kalau misalkan seorang jaksa itu harus bisa membuktikan. Nah, lalu yang keempat itu adalah beban pembuktian terbalik. Nah, di poin yang keempat ini, bayangkan ketika seorang jaksa itu kan memang harus dituntut untuk bisa membuktikan bahwa orang ini bersalah, dan seorang kuasa hukum juga membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bayangkan kalau misalkan orang yang memang tidak bersalah, tetapi dia tetap di penjara karena dia itu tidak memiliki bukti yang akurat atau hukum yang akurat. Ya, maka dari situ pada akhirnya dia itu di penjara, dan dalam konteks perampasan aset karena dia tidak bisa membuktikan bagaimana aset yang dia punya atau untuk tidak lengkap, maka dari situ akhirnya aset yang dia punya ini bisa dirampas juga. Nah, ini sebenarnya seperti itu. Oke, itu saudara, ini karena ada waktu yang tidak banyak untuk kita diskusi, aku langsung tulisin aja ya. Oke, silakan. Kalau aku jelasin. Oke, lalu yang kelima itu sekitar politik. Nah, kalau itu jadi bilang sangat general ya, orang harus tahu lah sebenarnya gimana. Jadi bayangkan kalau misalkan perampasan aset ini digunakan oleh orang-orang politik yang tidak bertanggung jawab untuk menuduh atau memfitnah lawan politiknya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menuduh bahwa si A ini aset yang dimiliki itu hasil dari korupsi atau penyelewengan uang, atau pencucian uang. Dari situ akhirnya si B itu melaporkan ke pihak badan yang menanggung jawab soal perampasan aset. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan justru ini adalah hal yang sangat mengerikan kalau misalkan perampasan aset itu kita ijawantahkan dan sudah diterapkan. Nah, lalu yang terakhir adalah pengelolaan aset perampasan. Nah, dalam hal ini saya bilang kalau misalkan Indonesia itu seperti seakan tidak siap untuk bisa mengijawantahkan mengenai perampasan aset. Kenapa saya bisa bilang begitu? Bayangkan ya,
kalau perampasan aset atau aset yang sudah dirampas itu sudah di tangan pemerintahan, katakan KPK. Tetapi KPK itu tidak punya transparansi yang memadai untuk mengelola aset tersebut. Dan ya ujung-ujungnya bisa jadi korupsi lagi dong. Bayangkan, kita nih, pemerintah itu merampas aset dari hasil korupsi, tetapi pemerintah sendiri malah mengkorupsi lagi hasil perampasan aset tersebut. Begitu, sekiranya begitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang bahwa kerugian yang di atas ini itu sangat make sense. Kalau kita mungkin lebih baik untuk bisa mempertimbangkan lagi pengelolatan dari perampasan aset ini. Begitu sekali itu. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kalimatnya atau istilahnya. Nah, atau terminologi ya, kalau bisa kita bilang, Profesor Etienne bilang sendiri, kalau misalkan perampasan aset itu cukup melanggar HAM, kenapa? Ini sangat korporasi dalam prinsip HAM ini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kata perampasan itu kita bisa bilang atau kita investasikan bahwa itu terlalu represif. Ya, yang ini akan sangat berkontra dengan prinsip HAM. Oleh dari itu, Profesor Etienne menjelaskan bahwa perampasan aset atau istilah perampasan itu kita hilangkan atau kita ganti dengan pemulihan aset gitu. Tapi mungkin dengan kinerja yang sama dengan merampas, tapi dengan istilah yang berbeda, yaitu pemulihan aset. Oke, mungkin sekian seperti itu dari saya yang menjelaskan mengenai kerugian-kerugian ini. Selanjutnya silakan bisa mulai yang menjelaskan mengenai keuntungannya. Baik, kelihatannya kamu itu kontra banget ya para apa namanya pejabat. Oh ya. Oke, kita bahas keuntungan dari perampasan aset. Ini menurut asumsi pribadi. Jadi buat keuntungannya itu pastikan kita sudah jelas kan, keuntungan itu pasti memulihkan segala keuangan untuk negara gitu. Yes. Ya bisa dibilang aset recovery gitu kan, Yes. pemulihan keuangan negara. Kemudian juga meningkatkan efek jerah kepada si pelaku. Karena apa? Karena dia juga pasti ya walaupun ya kita nggak tahu juga, namanya juga manusia kan. Karena setelah itu dia selesai dengan perkaranya, selesai dengan segala urusannya, segala apa namanya dengan segala tindakan-tindakan yang itu memang sudah harus diselesaikan, tapi ya namanya sifat manusia juga pasti berubah-ubah, pasti ya nggak tahu juga kedepannya dia itu bakal melakukan seperti itu lagi apa, tapi ya semoga aja tidak ya. Nah, kemudian ada mengurangi beban negara karena di setiap aparatur penegak hukum akan apa namanya memeriksa ataupun meneliti ataupun bukan meneliti juga ya, pikiran dosen kali ini. Ya analisis, iya analisis itu. Nah jadi kalau aparatur penegak hukum itu namanya apa? Memeriksa dan juga apa namanya menyelidiki. Jadi kan pasti kita butuh uang ya kan, ya kan? Butuh uang. Nah dan uang itu karena mereka itu bisa dikatakan diwakili negara, dan itu pasti digaji dari negara. Dan itu juga keuntungannya dan juga apa namanya itu masuk keuntungan gitu, keuntungan dari perampasan aset ini gitu. Karena tadi sudah dijelaskan juga di mana ya yang di pengelolaan aset perampasan ini. Oke, ya pengelolaan aset perampasan. Oke, kemudian itu juga menuntut celah skema pengelabuan kayak tadi kita udah bahas sebelum di apa namanya di kolom ini, yang mana ketika seorang itu dinyatakan dia korupsi, itu kan biasanya kita itu mengelabui sistem hukum ya kan, kayak asetnya dia apa aja, yang asli itu apa aja, yang harusnya mobil atau kendaraan atau rumah itu aslinya dari milik dia pribadi, tapi itu diatasnamakan orang lain ataupun perusahaan yang dia punya gitu, atau usaha yang dia punya gitu. Kemudian karena ya ini menuntut skema apa pengelabuan tersebut, karena apa ya namanya di situ tadi bahas kan yang itu yang senjata politik bukan? Iya sih, itu skema pengelabuan itu di pengelolaan aset. Oh di pengelolaan asetnya ya, tadi juga dibahas juga sama
seperti saya kurang apa namanya mendengarkan juga dari tulis kan. Terus juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparatur penegak hukum, tapi juga di dalam di luar keuntungan ini kita harus ada catatan penting yang harus kita pertimbangkan lagi. Karena lihat dari orang-orang pejabat itu kan kayak biasanya dari yang legislatif atau yang dari eksekutif itu tidak mendukung dengan adanya program-program yang seperti ini, kayak seolah-olah rakyat biasa itu terus dibodohi seperti itu. Tapi pada realitanya kan kita sekarang kita udah lebih itulah ya, bahasanya kita itu aja. Dan seperti contoh kayak secara prosedural itu nah, jadi sebelum kita itu maksudnya berarti ke penerapannya ya, penerapannya secara prosedural. Karena ketika akan melakukan sebuah penyidikan ataupun dan sebagainya, ketika tidak sesuai dengan prosedural ya cacat gitu. Jadi tidak lengkap ataupun tidak memuaskan hasilnya seperti itu. Dan kemudian ada pengawasan atau akuntabilitas. Kenapa ada pengawasan? Karena setiap orang jika dia sudah memiliki jabatan yang tinggi untuk memeriksa ataupun melakukan suatu tindakan yang tindakan itu represif, bukan satunya lagi bukan represif, tindakan itu namanya yang sebelum itulah aku pernah intinya tindakan-tindakan yang itu kan biasanya mereka kayak sewenang-wenang gitu. Nah, makanya kita memerlukan yang namanya pengawasan begitu. Yang kemudian ada kapabilitas aparat. Kapabilitas itu kayak SDM dari aparat itu sendiri. Kenapa ada harus meningkatkan SDM? Karena nggak semua aparat penegak hukum itu kan bisa mengelola media sosial. Ada, tapi ya sedikit lah karena faktor usia juga kan. Dan juga dari situ kita perlu kayak siapa yang bisa melacak keuangan, terus melacak akun atau apa dan lain sebagainya. Kemudian juga auditing itu perlu juga, dan forensik itu juga perlu. Iya, begitu. Kemudian juga apa lagi? Komitmen politik. Komitmen politik. Kenapa mengharuskan adanya komitmen politik? Karena ya itu tadi gimana tadi? Nah, untuk ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Jadi karena APH sendiri itu biasanya dia itu buat kita buat juga namanya apa sih? Jadi kayak dia itu selalu dinyatakan salah karena yang salah itu dari ya mungkin dari sisi legislatif atau eksekutifnya. Nah, tapi dia itu selalu menggunakan ya, jadi dia kabur dan lain sebagainya, dan dia melibatkan APH dan menunjukkan APH tersebut dengan rakyat gitu kan. Nah, jadi perlu adanya komitmen. Kenapa? Untuk sebuah hubungan untuk menjalankan buat RUU, karena RUU itu rancangan undang-undang kan. Jadi untuk merealisasikan adanya undang-undang perampasan dan itu sudah harus dipercepat untuk disahkannya. Tapi kan memang wacananya kan seperti itu, akan dipercepat pengesahannya tadi ya. Dan juga udah masuk ini ya kemarin prolegnas atau pentas ya, sudah masuk itu juga, dan semoga di tahun ini ya tercapai ya. Itu sih paling. Kita udah membahas mengenai keuntungan dan kerugian di sini. Tapi saya ada pertanyaan sedikit dari Mas Rupaya.
yang berhubung baik sih. Ya, Sebagai orang yang menulis kuliah atau secara langsung, saya sangat kontra di sini. Kira-kira pertanyaan dari Bapak itu untuk memulai apa yang benar-benar harus ditingkatkan agar RUU Perampasan Aset ini ketika disahkan penghijauan tahannya itu akan benar-benar menyeluruh dan bagus kerjanya, sekaligus ya bagaimana atau sekaligus apakah terlalu buru-buru perampasan aset ini untuk disahkan atau tidak? oke, jadi ini ya kembali ke prosedur. Kita harus secara sistematis dulu. Boleh kita buru-buru, tapi kita harus teliti detail setiap rancangan yang dibuat nanti, dan juga perlu adanya pengawasan dari siapa yang mau pengesahannya itu nanti, terus kemudian siapa yang akan menjadi apa namanya di antara yang ya aparatur penegak hukum itu, terus kemudian SDM-nya itu juga perlu masuk gitu. Kenapa? Ya karena tadi itu kan nggak semua yang ada di pejabat itu dia bisa ahli forensik ataupun apa namanya dia bisa auditing dan lain sebagainya, itu perlu juga ditingkatkan. Kemudian komitmen politik, komitmen politik itu yang paling penting. Karena gini ya, dari dulu kayak undang-undang apa, RUU apa yang sudah banyak dibicarakan, diwacanakan, tapi tidak kunjung berhasil. Contohnya ini tidak kunjung berhasil sampai detik ini. Nggak tahu nih mau berhasil apa. Semoga ini cepat disahkan ya. Karena itu melihat dari kerugian dan juga melihat dari keuntungannya sendiri. Oke, komitmen politik itu penting banget karena kita juga butuh dukungan dari yang legislatif, yudikatif, gitu kan. Penting. Oke. Dan kalau misalnya menurut saya dari semua banyak penyelesaian ini mungkin saya mengenai berubah ya. Dari keempat ini setuju nggak kalau SDM itu harus ditingkatkan dibandingkan ketika hari ini, atau ketika hari ini itu yang lebih penting dibanding SDM? Karena ini sifatnya penting semua ya kalau jadi paling utama dan paling utama dan paling yang paling diutamakan kalau menurutku ya tetap secara keseluruhan. Oke, secara keseluruhan. Ya, kenapa? Ya, apa namanya terburu-buru itu bukan menjadi suatu halangan karena wah ini ada kesesatan ini apa dan lain sebagainya gitu. Jadi harus sistematis, harus detail, harus teliti, barangkali ada yang salah atau apa gitu kan harus detail dulu gitu. Terus kemudian SDM itu juga perlu juga sebenarnya, karena ya masa ya jadi apa namanya ada perilaku apa, tindak pidana apa yang nyari informasi itu dari netizen. Kalau nggak palu negara kan begitu bahasanya, ya enggak. Dan komitmen politik, kalau pengawas ini menurutku itu di tempatnya ya. Nah, komitmen politik karena butuh apa sih namanya dukungan juga. Kalau nggak kita butuh dukungan, kalau apa namanya nggak butuh dukungan dari semua parlemen itu parlemen, Yes, ya. Itu susah jalannya. Jadi contoh kecilnya kayak kalau nggak salah aku pernah lihat video TikTok itu dari Clipper ya tentunya yang di forum rapat DPR RI itu Prof Mahfud bilang kepada Pak Bambang Pacul ya kalau salah, yang mana rata-rata di situ kan udah jelas kayak bukan dijelaskan kayak sudah mencerminkan jelas sudah mencerminkan bahwa pejabat kita yang dulu di kursi yang katanya bukan saya nggak tahu ya soalnya saya nggak perlu penjara gitu. Nah itu mencerminkan bahwa dia itu bukan wakil rakyat tapi wakil dari suatu apa namanya partai begitu. Dan Prof Mahfud itu mengatakan intinya meminta agar RUU Perampasan Aset ini harus cepat disahkan gitu, harus cepat-cepat. Tapi dari Pak Bambang Pacul responnya malah nanti dulu Prof Mahfud kalau mau kita disahkan
saya harus ngabarin ibu dulu. Bu, oh teman, oh ya siap ibu gitu. Kan itu bukan menceritakan wakil rakyat ya, Nggak langsung yes. Saya seperti itu. Kayak gitu. Kita harus dapat apa sih namanya? Persetujuan gitu. Harus dapat dukungan dulu dari orang-orang yang di atas, dan juga jangan sampai hal-hal yang seperti itu terulang kembali. Oke. Gitu. Oke. Nah, sekarang mulai menjelaskan mengenai untuk ada sebagaimana dan menjawab pertanyaan saya sebagai pihak yang kontra ya. Mungkin saya tidak memberikan kesimpulan mengenai dari hasil diskusi kita di sini. Setelah dari keuntungan dan kerugian sebagai segala macam, saya memberikan kesimpulan bahwa memang RUU Perampasan Aset itu memang harus benar-benar untuk disahkan. Dan dalam hal ini kita nggak bisa untuk terus-terusan tidak percaya dengan pemerintahan. Selagi mereka punya komitmen dan SDM yang memadai, seharusnya dengan hal tersebut kita bisa melaksanakan musyawarahkan perampasan aset ini dengan cukup baik. Kita belakangkan dulu mengenai kerugian-kerugiannya. Tapi yang terpenting bagaimana dan itu bisa maju, ya kan? Dengan resiko-resiko yang ada. Banyak negara mereka bisa maju karena banyak dari risiko yang mereka lakukan di situ. Nah, dari itu mereka bisa maju. Nah, mungkin sekiranya seperti itu dari kita. Saya tahu kalau misalkan saya dan Ibu Bayi itu ngomongnya ngalor ngidul, banyak hal-hal yang tidak penting dan segala macam. Tapi sifatnya di sini kita memang benar-benar belajar. Diskusi ya. Diskusi. Yes. Karena dari diri saya pribadi dan saya juga kurang tahu dengan sistem-sistem yang seperti ini. Jadi saya pengen belajar juga. Ingin tahu sebenarnya yang harus dilakukan dengan apa yang sudah terjadi itu apa. Yang artinya adalah dari kita berdua pun kita bukan mengajari, tapi kita membuka ruang diskusi dengan cara seperti ini. Gitu. Saya berargumen, melawan berargumen, Bu baik, gitu. Kita membahas mengenai perampasan aset, apakah ini jikalau dijalankan akan sangat baik dan terus atau tidak? Ya, ini seperti itu. Kita banyak sekali kesalahan, kita banyak sekali omongan-omongan yang kalau ngidul dan segala macam, tapi baik lagi kita di sini benar-benar hanya berdiskusi dan sama-sama belajar. Jadi untuk teman-teman sekalian yang nonton video ini, sekiranya silakan bisa untuk ikut diskusi di kolom komentar, debat pikiran kita, oke? Jadi ya ini sekiranya seperti itu dulu kali ya. Dan dari saya dan juga Bu Bay, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.